Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul ahad wahid wa salatun min syahri Agustus 2025 muqabil al-khamis min Rabi'ul Awwal 1447 mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min kitab sahih Muslim. Fa fi hadzal yaum nadkhul ilal bab min kitabi al-iman babul haya fil ilm. So today we going to the new chapter babul haya fil ilm, to be shy while learning religious knowledge. Wa qala Mujahidun la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Maka di dalam hadis yang disebutkan sekarang adalah hadis yang mu'allaq. Maka di sini menjadi dalil Imam Muslim pun mempunyai hadis mu'allaq. Apa definisi hadis mu'allaq? Di mana seorang penulis kitab langsung menggantungkan kepada rawi yang di atas dia. Dari mana Imam Muslim bertemu dengan Mujahid? Maka Mujahid di sini seorang tabi'i, murid dari Ibnu Abbas. Tidak pernah Imam Muslim bertemu dengannya. Maka di sini mu'allaq. Wa qala Mujahidun, sanadnya tidak bersambung. Maka berkata Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin, tidak akan mempelajari ilmu syar'i orang yang malu. Maknanya tidak mendapatkan fawaid dari ilmu syar'i bagi mereka orang-orang yang malu. Wala mustakbir, dan orang-orang yang sombong. Maka orang-orang yang sombong merasa dirinya mempunyai ilmu dan tidak mau duduk di majelis ilmu misalnya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu syar'i. Maka dua orang tipe yang tidak akan mendapatkan ilmu syar'i. Yang pertama, orang yang malu, malu, mau belajar tapi malu, dan seterusnya. Dan yang kedua, dia merasa dirinya sudah berilmu, dia merasa dirinya lebih dari si pengajar. So we back to the Mujahid said, neither a shy nor a proud person can learn the religious knowledge. Maka tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu syar'i dua orang. Yang pertama, orang yang dalam keadaan proud, sombong. Dan yang kedua dalam keadaan shy, malu. Maka orang malu dan yang sombong tidak mendapatkan faidah ilmu. Jika kalian merasa lebih dari ustadz kalian dari bidang apapun dan merasa sombong, maka tidak akan pernah mendapatkan ilmu, karena merasa diri kalian lebih baik darinya. Wa qalat Aisyatu, begitupun di sini mu'allaq yang kedua. Dari mana Imam Muslim bertemu dengan Aisyah? Dari mana dia meriwayatkan Aisyah berkata, wa qalat Aisyatu ni'man nisaul ansor lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Maka maknanya dari Aisyah radhiyallahu anha said, how excellent the women of the Ansar are. They don't
feel shy while learning sound knowledge in religion. Maka sebaik-baiknya perempuan adalah dari Ansor. Dari segi apa? Di mana mereka tidak menghalangi rasa malu mereka untuk menuntut ilmu. Jadi di sini kesimpulannya perempuan yang ma'ruf malu. Namun dipuji di sini di saat mereka menuntut ilmu tanpa rasa malu. Kenapa? Seperti nanti banyak contoh. Perempuan akan menanyakan tentang keadaan dirinya. Maaf, tentang masalah haid. Dan ini perkara yang membuat malu. Atau masalah syahwah. Perempuan syahwah, keluar mani misalnya. Bertanya kepada Nabi. Jika tidak ditanyakan, bagaimana hukumnya? Jika ditanyakan, malu. Maka para perempuan Ansor dulu menghilangkan rasa malu mereka dan mereka bertanya, bagaimana perempuan jika haid ya Rasulullah? Bagaimana perempuan jika keluar mani ya Rasulullah? Bagaimana dan bagaimana? Maka ini jika tidak ditanyakan, bagaimana dalam peribadatan perempuan yang haid, peribadatan perempuan yang terkena mani atau keluar syahwah, keluar mazi. Bagaimana perempuan-perempuan seperti ini? Maka ini butuh ditanyakan. Maka berkata Aisyah, sebaik-baiknya perempuan adalah dari Ansor, yang mana mereka tidak malu untuk menanyakan Nabi perkara-perkara tentang permasalahan hubungan diranjang dengan suaminya dan yang lainnya. Dan perkara ini juga penting untuk si penanya dan faidah yang besar untuk orang setelahnya. Ya apa tidak? Seperti kita sekarang. Misalnya di dalam hadis tentang permasalahan puasa Ramadan, bahwa Nabi Muhammad SAW berhubungan intim di malam hari di bulan Ramadan, dan disebutkan dia dalam keadaan junub dan muadzin telah adzan. Maka di sini perkara yang membuat malu tentang permasalahan belum mandi junub, tentang permasalahan berhubungan di malam Ramadan. Namun di sini dihilangkan rasa malu sehingga Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah meriwayatkan hadis-hadis seperti itu. Dan apa faedahnya bagi kita orang-orang yang setelahnya, setelah mereka mengetahui hukumnya bahwa orang yang mau berpuasa dan mau makan sahur tapi masih junub dan tidak ada waktu kecuali 10 menit, kalau dia mandi junub hilang waktu sahur. Kalau dia makan sahur, junubnya bagaimana? Sudah adzan nanti. Nah, disinilah disebutkan oleh 3 sahabiah, Aisyah, Ummu Salamah dan Hafsah, bahwa Nabi dalam keadaan sahur dan dia junub, dan dikumandangkan adzan fajr dan dia junub. Maka ini menunjukkan bagaimana perempuan yang pada dasarnya malu namun meriwayatkan untuk ilmu dan bermanfaat manusia mengambil dari hukum-hukum fikih setelah mereka. Dan di sini kita akan masuk kepada contoh tentang perempuan Ansor, yakni siapa? Ummu Sulaim, ibunya siapa? Anas ibnu Malik. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibnu Zubair an Zainab ibnati Ummi Salamah. Maka Ummu Salamah istri Nabi mempunyai anak Zainab. An Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim di sini siapa? Ibunya Anas, dan dia berarti Al-Ansoriyah. Karena Anas ibnu Malik Al-Ansor, bukan dari Makkah, Muhajirun bukan. Ja'at Ummu Sulaim, datang ibu Sulaim, Ummu Sulaim, yang mana dia ibunya Anas ibnu Malik, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka berkata, ya Rasulullah,
innallaha la yastahi minal haq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah qala na'am taribat yaminuki fabima yusbihuha waladuha. Maka di dalam hadis ini narrated Ummu Sulaim came to Messenger of Allah and said, asking, verily Allah is not shy to telling you the truth. Rasulullah, verily Allah not shy of telling you the truth. Is it necessary for a woman to take a bath after she has a wet dream? Ummu Salamah talking about wet dream. Fahimtum? Ummu Salamah di sini bertanya kepada Nabi tentang mandi basah. Some women have shahwat, so have money, so have wet dream. Maka ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana Allah itu tidak merasa malu tentang kebenaran? Maka bagaimana bagi perempuan, apakah wajib baginya mandi jika dia mimpi basah? Ini pertanyaan yang membuat malu, terutama Ummu Sulaim. Dia mimpi basah. Maka apakah berhubungan dengan mimpi basah itu keluar mani kemudian mandi wajib? Maka perkara ini jika didiamkan, dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Kalau tidak mandi wajib berarti salatnya tidak diterima. Karena di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yaqbalu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Maka jika butuh kepada janamah al-mughalabah harus mandi. Maka akhirnya di sini dia menanyakan jika perempuan mimpi basah, pertanyaan yang sangat memalukan. Namun dalam agama tidak ada perasaan malu dan ini dibutuhkan bagi kita sekarang. Maka perempuan istri kita kalau mimpi basah, bagaimana hukumnya sama? Maka disebutkan fahal 'alal mar'ah min ghuslin idah talamat. Maka untuk perempuan yang mimpi basah, apakah dia wajib mandi? Kata Nabi, idza ra'atil ma, lihat dulu keluar air apa tidak. Lebih detail lagi Nabi, keluar air apa tidak? Berarti perempuan keluar air mani. Nah, jika keluar air mani dalam keadaan syahwat, maka dia mandi. Namun kalau tidak keluar mani, tidak mandi. Begitupun laki-laki, iya apa tidak? Kalian suka mimpi basah apa tidak? Sengaja pas tidur nggak baca zikir, sengaja tidur nggak baca ayat kursi, biar didatangi jin, kemudian mimpi dengan perempuan. Nah di sini, apakah kamu mandi? Lihat seperti Nabi, idza ra'atil ma. Apakah kamu mandi meskipun hanya di mimpi itu melihat perempuan lagi mandi, kemudian tidak keluar? Apakah mandi? Jawabnya tidak. Idza ra'atil ma, namun jika dia dalam keadaan keluar dan terasa basah dan dilihat memang basah dan bukan kencing, maka wajib mandi. Maka di sini Nabi Muhammad SAW answer, yes, must take a bath if she notices a discharge. Maka jika dia melihat air mani, maka dia harus mandi. Kemudian disebutkan di sini, faghatat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah qala na'am taribat yaminuk fabima yusbihuha waladuha. So now the beneficial order from Ummu Salamah. Someone asking Ummu Sulaim,
Ummu Anas. But now Ummu Salamah asking, then covered her face and asked, O messenger of Allah, does a woman get a discharge? What meaning discharge here? Syahwat, keluar mani. Maka kalau begitu, apakah perempuan keluar mani? Karena difatwakan jika kamu melihat air mandi. Maka di sini Ummu Salamah, kalau tadi Ummu Sulaim selesai menanyakan mandi enggak perempuan kalau mimpi basah. Dijawab oleh Nabi, idza ra'atil ma, jika melihat air, jika keluar syahwat, keluar ada air mani. Pertanyaan kedua. Jadi lihat bagaimana perempuan di zaman Nabi malu. Maka Ummu Salamah ghattat wajhaha, covered her face and asking Nabi, ya Rasulullah, hal imra'ah kharajatil ma? So, does a woman get a discharge? You know discharge? Kharaj mani for woman. He replied, Nabi Muhammad SAW said, yes, let your right hand be in dust. In Arabic, this meaning is expression you say to a person when you contradict his statement, meaning you will not accept goodness. This is the meaning. And that is why the son resembles his mother. So Ummu Salamah asking for woman discharge, untuk perempuan keluar mani. Maka kata Nabi, tentu taribat yaminah. Maka dari mana? Fabima yusbihuha waladuha. Maka dari mana perempuan itu bisa mengadakan seperti wajah ibunya? So like now, some son or some daughter, his face or his face like his mom or like his mom. So I have son, his son like my wife. From where? From this money, from this semen. So now Nabi said, when Ummu Salamah signed, ya Rasulullah, the woman discharge, the woman have semen. Nabi SAW, yes. So from where? And that is why the son resembles his mother. Maka kenapa ada dari anak laki-laki wajahnya persis dengan ibunya? Nah, ini wajah ibunya. Oh, ini wajah bapaknya. Nah, dari mana bisa diketahui wajah ibunya? Dari mani si perempuan. Maka lihat dari contoh hadis ini, terdapat dua permasalahan yang merupakan perasaan yang memalukan. Namun karena ilmu agama, perkara malu ini ditinggalkan karena berfaedah bagi mereka untuk melaksanakan fikih, berarti harus mandi. Lalu pertanyaan yang kedua dari Ummu Salamah, kalau pertama tadi dari Ummu Sulaim, apakah perempuan harus mandi jika mimpi basah? Dan yang kedua, bisa dijawab oleh Nabi, iya jika mendapatkan air. Ditanya lagi oleh Ummu Salamah yang mendengarkan hadis, apakah perempuan mengeluarkan air mani? Dijawab lagi iya. Maka berapa dari anak yang menyeperti ibunya dari maninya? Itu makna. Maka di sini the point from this hadith, Ummu Sulaim asking about this truth, and Ummu Salamah asking about mani, semen, take out from the woman. So Nabi Muhammad SAW, yes, take out from the woman. Fabima yusbihuha waladuha. So how some son, the face or his face same like the mom, from many. So this the point. Nabi Muhammad SAW not shy about ilm. And Aisyah say, nikma nisa'il ansar lam yamna hunna al haya an yatafaqahna fid din. So the best woman is Ansar,
because they don't have sight to take ilm from Nabi, to take knowledge from Nabi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita. Maka faidah yang bisa kita petik dari Sahih Al-Bukhari, qadarullah, judulnya Sahih Muslim kita belajar, tapi saya buka Sahih Al-Bukhari dan lupa. Maka inilah pelajaran di Sahih Al-Bukhari yang kita berikan dari Kitabul Ilm. Maka tidak pantas bagi kita untuk dalam menuntut ilmu itu malu. Dan yang kedua, kibr, merasa arogan lebih dari gurunya. Maka dijauhi, kata Mujahid, tidak mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Dan Aisyah memuji bagaimana perempuan Ansor dalam keadaan tidak malu dalam menuntut ilmu dan menanyakan perkara-perkara kepada Nabi. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.